Selamat sore, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, hari-hari Anda, dan setiap kegiatan dan aktivitas Anda dimanapun Anda. Terus ada yang lagi kerja, mungkin ada yang lagi di rumah, ada yang lagi belajar, atau apapun, tetap bisa mendengarkan Beyond Education Podcast. Dan kita akan tetap selalu upload 2 hari sekali gitu. Episode baru dan terbaru dan judulnya beda-beda. Jadi kita tidak pernah mengulang episode yang sudah-sudah ya, belum. Silakan cek. Kalau misalnya tidak percaya silakan cek episode-episode yang terbaru ini, tidak ada sebelumnya seperti itu. Kenapa kita bisa seperti itu gitu? Kenapa bisa 2 hari sekali? Karena kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para viewers yang memang beraneka ragam. Saya ucapkan terima kasih kepada viewers semuanya di Education Podcast yang sudah berpartisipasi bertanya, berpartisipasi untuk komen, atau berpartisipasi untuk terus menonton dan juga men-share dan men-like atau men-subscribe channel Beyond Education ini. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan atau membahkan lebih tepatnya kita istiqomah dalam sharing kebaikan kepada masyarakat semuanya. Oke. Dan jangan lupa ketika mau bertanya jangan tanggung-tanggung ya, silakan tanya saja. Di sini kami open forum sih lebih tepatnya adalah open pertanyaan apapun seperti itu. Ada di dunia coaching mungkin yang sedikit asing gitu ya bagi pendengar yang baru, apa sih itu coaching gitu kan. Ada motivating yang berkaitan dengan motivasi diri, motivasi hidup, atau ada yang lagi galau silakan gitu kan. Ada parenting juga, ini untuk ibu-ibu atau misalnya untuk para orang tua di seluruh Indonesia, silakan tanyakan saja seputar itu. Ada pendidikan juga silakan. Kita expertise di bidang yang saya sebutkan tadi. Jadi silakan langsung chat kami di bawah deskripsi ya. Jangan lupa. Oke, baik, sore hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. 17 Agustus Bentar lagi ya. Tapi ini podcastnya tayang setelah 17 Agustus Pak. Oh iya, gak apa-apa. Tapi kan masih suasananya menjelang 17 Agustus. Kemerdekaan yang kita dambakan ya Pak ya. Iya. Kemerdekaan dari virus. Udah diisi dengan apa nih Gung? Kemerdekaan? Waduh, dengan ini aja, dengan berdoa saya. Oh, berdoa. Berdoa dan ya saling menguatkan lah gitu. Oh gitu ya. Banyak yang pada 17 Agustus sekarang beda banget Pak dengan 17 Agustus sebelumnya. Kenapa gak? Kalau sebelumnya kan gara-gara pandemi biasanya kan apa tuh jalan-jalan gang-gang ada hiasannya. Iya, rame ya. Sekarang nggak seperti dulu lagi. Iya, terus ada apa yang banyak yang hilang. Tapi mungkin semangat kita yang jangan sampai hilang. Iya, pastinya harus tetap semangat. Oke, kita menjawab pertanyaan lagi nih Pak. Ada yang pertanyaan masuk nih Pak. Oke, apa nih pertanyaannya? Oke, sebentar saya buka dulu. Wah, ini lebih berbau-bau lebih ke arah agama sih Pak ini. Oh iya. Lebih tepatnya agama Islam. Oke. Sudah. Oke. Jadi seperti ini Pak. Kok selamat sih? Perkenalkan, nama saya Ibu Widya Sari. Di Jalan Pondok Aren. Oke, Pondok Aren. Iya, berarti di daerah sana lah, daerahnya. Nggak terlalu jauh dari jauh ya. Pondok Aren, Widya Sari di Pondok Aren. Mau bertanya, saya adalah guru sekolah dasar, mengajar tentang agama. Oke. Mengajar tentang agama, dan ketika pandemik seperti ini menanamkan nilai-nilai agama kepada anak itu memang sangatlah membuat saya terbingung-bingung. Pusing kepala gitu ya. Guru Pak, guru. Masih bingung. Terbingung-bingung katanya. Dan bagaimana caranya agar anak saya bisa bagaimana caranya agar saya bisa membantu anak saya untuk
lebih mencintai dan lebih lebih menirukan teladan Rasulullah agar anak saya semakin baik akhlaknya seperti yang Beyond Education sering bahas. Jadi akhlak, jadi emang kita pernah bahas ya, Pak? Yeah. Sebenarnya baru pertama kali saya mendapat pertanyaan bahwa ada sesuatu yang dibahas, ditanyakan, tapi kayaknya kita kan kalau podcast selalu berkutat di bidang ini ya, pengembangan diri, terus berkutat di bidang karakter. Nah ini yang ditangkap oleh viewers bahwa Beyond Education ini selalu sharing gitu mengenai hal-hal kebaikan. Jadi mengenai hal yang tadi yang ditanyakan ya, tentang teladan bagaimana cara mendeliver gitu ke anak-anak agar mereka dapat meneladani Rasulullah ya. Ya jadi sih kalau menurut saya pribadi, pertanyaannya mengapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Kalau dilihat dari pertanyaannya sih karena beliau guru agama Islam. Berarti beliau udah paham Rasulullah itu siapakah dia, orangnya. Ya belum ketahuan itu, Pak. Oke. Ya jadi intinya ketika kita ingin anak-anak kita meneladani seseorang atau sosok yang kita inginkan, yang kita kagumi, kita harus tanya ke diri kita, apakah kita sebagai seseorang yang ingin mendeliver hal-hal baik kepada anak-anak kita ini sudah melakukannya atau belum gitu. Kita sudah sebagai pelaku atau belum. Jangan kita ingin anak-anak kita mencontoh hal-hal yang baik, sedangkan diri kita saja belum melakukan hal itu. Misalnya begini, kita ingin nih anak-anak kita meneladani Rasul. Kita lihat Rasul ini orang yang akhlaknya luar biasa. Betul. Tetapi apakah kita sudah memiliki akhlak yang hampir mirip dengan Rasul atau belum? Oh, jadi memang harus dihadirkan sebuah modeling gitu kan? Benar. Kita tidak mungkin ingin mengajarkan ke anak kita sosok seorang Rasul, tetapi anak kita ini belum mengenal sosok Rasul ini seperti apakah. Atau cuma baca doang nggak cukup ya? Nggak cukup. Baca Rasul ini senang. Misalnya begini nih, kita nyuruh anak kita, nah kamu contoh tuh Rasul. Ya, Rasul tuh sabar. Rasul tuh baik. Tapi cara kita kasih tahu kayak gitu. Ya contohnya ini gimana ya, Rasul sabar, sabar gitu. Iya. Oh iya. Jadi bagaimana kita ingin membuat anak-anak kita mencintai Rasul, tapi cara kita mengajarkan ke mereka belum menyerupai Rasul. Kalau menurut aku nih, apa sih kelebihan Rasulullah? Kelebihannya banyak, Pak. Yang paling Agung tahu nih. Yang paling Agung tahu yang sifat-sifat Rasul. Ya, seperti apa sifat-sifatnya? Amanah gitu, Pak. Amanah terus patona, tablik. Oke, ya itu umumnya ya. Indah lah pokoknya gitu. Tetapi apakah kita sudah melakukan hal-hal yang tadi Agung sebutkan? Apakah kita sudah menjadi orang yang amanah? Apakah kita sudah menjadi orang yang tablik? Jadi intinya kalau Rasul ini kan diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Apakah akhlak kita ini sudah layak dicontoh atau belum oleh anak-anak kita? Jadi bagaimana anak-anak kita ini bisa meneladani Rasul, tapi anak-anak kita ini masih bingung gitu. Sosok Rasul ini seperti apa sih? Mereka nggak ketemu ya. Iya. Misalnya anaknya, jangan kan kita yang ketemu. Kamu pengen tahu nih Rasul kayak apa? Nih baca di Surah Nabawi.
Iya kan biasanya kayak gitu kan. Oh, Iya. sifat-sifat Rasul. Wah, anak-anak tuh banyak bukunya tuh. Tentang Rasul Iya. semua, cerita siasa gitu. Benar. Jadi anak-anak kita ini janganlah ketika kita ingin mengajarkan sifat-sifat Rasul hanya disuruh baca. Gitu. Tetapi kita harus menjadi pelakunya dulu gitu. Kita harus berusaha menyerupai sifat Rasul dulu sebisa kita. Jadi kita harus menunjukkan kepada anak kita, ini loh sifat Rasul. Rasul itu lemah lembut misalnya. Jadi kita pas berkata-kata, kita juga menunjukkan sifat lemah lembut kita. Terus misalnya Rasul itu sabar, kita tunjukkan bahwa kita ini sabar. Misalnya Rasul itu ketika ada masalah, dia selalu ridho dengan masalah yang menghinggapi dirinya. Dia bisa ikhlas menerimanya. Ya, dia tidak marah-marah. Tunjukkan sikap seperti itu di depan anak-anak kita. Jadi ketika kita menunjukkan sifat-sifat yang Rasul miliki, akhirnya anak-anak kita itu menjadi secara tidak sadar jatuh cinta dengan sifat-sifat yang Rasul miliki. Mereka harus memiliki role model di depan diri mereka. Harus ada sosok yang mereka bisa lihat. Kita nggak bisa gitu ingin supaya anak-anak kita menteladani Rasul, kita hanya suruh baca Sirah Nabawi. Terus Sirah Nabawi tebel lagi. Ya kan? Nah ini kan jadinya anak-anak kita juga keburu bingung gitu. Ini sifat mana duluan yang mau saya contoh? Akhirnya mereka nggak punya gambaran gitu. Nah setelah kita menjadi sosok pelaku, bisa menjadi role model yang baik buat anak-anak kita, menyerupai sifat-sifatnya Rasul, baru kita perkenalkan sosok Rasul itu seperti apa. Ya seperti saya dengan anak saya gitu kan. Saya ingin memperkenalkan sosok Rasul pada anak saya. Saya minta anak saya untuk membaca Sirah Nabawi, tapi yang memang Sirah Nabawi itu khusus untuk anak-anak. Jadi disesuaikan dengan usianya. Jadi Sirah Nabawinya itu bukan isinya tulisan semua gitu kan. Suara gundul. Tapi lebih banyak gambar, didominasi dengan gambar. Jadi anak-anak suka bacanya. Tapi saya tidak langsung menginginkan anak saya langsung khatam gitu bacanya. Apalagi bukunya tebal kan. Nah, saya bilang ke anak saya, coba deh kamu baca semampu kamu. Setelah itu kita diskusi sama ayah. Jadinya anak ini merasa bahwa untuk mempelajari sosok seorang Rasul, orang tuanya itu tidak membebankan gitu, menyulitkan mereka, tidak. Atau apa yang lebih parah lagi berupa ancaman ya, Mas? Iya. Awas tuh kalau datang. Ada konsekuensinya. Iya. Dikasih uang jajan. Iya, kayak gitu jadi mumet gitu jatuhnya. Iya, jangan. Kita harus membuat anak kita mencintai sosok Rasul sepenuh hati. Jangan sampai kita nyuruh anak kita menteladani Rasul, tetapi malah jadi sebaliknya. Kok begini banget ya cara ngajar kita gitu, sangat menyiksa gitu. Nah, di sini kan akhirnya anak kita boro-boro dia mau mempelajari sosok seorang Rasul, kalau semuanya serba paksaan, serba ancaman, serba ada konsekuensi. Malah dia berpikir sebaliknya. Iya nih, jangan-jangan Rasul ini nih makhluk jahat gitu kan. Kok cara ngajarnya begini gitu. Nah akhirnya kan kita yang salah kaprah. Nah yang pertama memang kita harus jadi pelakunya dulu. Kalau kita sudah menjadi pelaku yang berusaha semaksimal mungkin menyerupai Rasul, sikap-sikap yang beliau miliki, nah setelah itu baru kita memperkenalkan. Jadi anak kita semakin terangsang gitu untuk mengetahui siapa sih Rasul ini. Nah jadinya kan ketika anak kita sudah memiliki rasa ingin tahu yang besar, kita suguhkan di depan mereka sosok seorang Rasul, akhirnya mereka senang gitu untuk mempelajarinya. Nah, jadi kita sesuaikan gitu dengan setiap anak, karena setiap usia anak itu pasti berbeda
cara pendekatannya gitu. Apalagi kalau anak itu masih usia ini ya, anak-anak gitu. Kita harus bisa merangkul mereka gitu, menunjukkan ke mereka siapa Rasul. Ya, setelah mereka mempelajari, mereka membaca, kita diskusi, akhirnya anak juga mendapatkan feedback gitu tentang pemahaman mereka. Nah, di sini kan akhirnya orang tua berhasil membuat anak itu menjadi paham. Tetapi masalahnya kalau kita hanya sekedar menyuruh membaca saja tanpa adanya diskusi antara orang tua dengan anak, nanti anak kita bisa aja bingung gitu dalam memahami sosok seorang Rasul ini. Jangan-jangan pas anak kita baca Sirah Nabawi, meskipun ini ya Sirah Nabawi khusus untuk anak-anak, kan ada aja gitu yang anak-anak lebih fokusnya malah ke gambarnya gitu. Bisa cari gitu gambarnya gitu. Iya, mereka ya kayak baca komik lah ujung-ujungnya gitu kan, hanya untuk hiburan. Tetapi nggak ada manfaat yang mereka bisa ambil gitu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, di sini kan kita sebagai orang tua harus bisa menjadi jembatan gitu agar anak paham. Nah, makanya dipentingkannya di sini orang tua harus bisa menjadi teman diskusi yang baik. Jadi kita tidak bisa gitu meminta anak untuk mempelajari sosok seorang Rasul, tetapi orang tua tidak terlibat. Tapi untuk ketika anak itu sudah melaksanakan atau misalnya sudah paham gitu Pak, untuk sampai ke tahap implementasi atau jadi sebuah teladan, misalnya sikap Rasul seperti ini, anak-anak itu butuh berapa proses gitu ketika untuk menjadi seorang anak yang misalnya tabligh, amanah gitu kan. Mereka baru paham aja tuh, setelah paham bagaimana cara sampai mengimplementasikannya seperti apa. Ya, kita pastikan sebagai orang tua agar mereka mengimplementasikannya sesuai dengan yang mereka mampu. Gitu. Kan kita nggak mungkin gitu, misalnya belajar tentang tabligh, ini usianya masih anak-anak nih. Terus kita suruh mereka keluar, terus mereka ceramain orang-orang dewasa di luar gitu. Kan nggak mungkin gitu kan. Berarti ya kita minta ke mereka ini mengimplementasikan sesuai yang mereka mampu. Nah, saya tabligh ini kan nggak usah harus ceramah juga gitu kan, tetapi misalnya bertutur kata dengan baik, dengan lemah lembut. Kita lihat keseharian anak-anak kita. Nah, itu tuh yang kadang orang tua agak malas gitu ya. Nah, nggak boleh malas. Biasanya orang tua tuh pengennya langsung jadi aja gitu. Nggak bisa. Emang anak kita robot. Kasih video, kasih ini langsung jadi. Langsung soleh.